Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai motivasi. Tetapi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Marta Roto Purba, Restina Purba, dan saya sendiri Fania Regina Putri. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu motivasi? Menurut WNIF Casio, motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya. Misalnya, rasa lapar, haus, dan bermasyarakat. Malayu SP Hasibuan menyatakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Hadari Nawawi menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dan menurut Merle J. Moskowitz, motivasi adalah inisiatif dan pengarahan tingkah laku, dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku. Dapat dipahami dari berbagai pengertian tadi bahwa motivasi adalah dorongan yang menyebabkan seseorang mau melakukan yang dikehendaki, baik dari dalam dirinya sendiri atau orang lain. Motivasi ini sangat penting karena dengan adanya motivasi diharapkan setiap individu memiliki semangat untuk mencapai produktivitas dan kinerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang yaitu yang pertama yaitu keinginan untuk dapat hidup. Untuk mempertahankan hidup, individu mau mengerjakan apa saja. Apakah pekerjaan itu baik atau jelek, apakah halal atau haram, dan sebagainya. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Hal ini banyak kita alami dalam kehidupan sehari-hari, bahwa keinginan yang keras untuk dapat memiliki itu dapat mendorong seseorang untuk mau bekerja. Keinginan untuk memperoleh penghargaan. Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, dihormati orang lain. Keinginan untuk memperoleh pengakuan. Secara terperinci, keinginan untuk memperoleh pengakuan itu dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya penghargaan terhadap prestasi. Yang kedua, adanya hubungan kerja yang harmonis dan kompak. Yang ketiga, pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan yang keempat, perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya, keinginan untuk berkuasa. Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk bekerja. Terkadang, keinginan untuk berkuasa ini dipenuhi dengan cara-cara tidak terpuji. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain: yang pertama, kondisi lingkungan kerja. Lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Kompensasi yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. Sebaliknya, kompensasi yang kurang memadai akan membuat mereka kurang tertarik untuk bekerja keras dan memungkinkan mereka bekerja tidak tenang. Yang ketiga, supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan pengarahan, bimbingan kerja para karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Yang keempat, adanya jaminan pekerjaan. Setiap orang akan mau bekerja mati-matian, mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karir yang jelas dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, status dan tanggung jawab. Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan dambaan setiap karyawan dalam bekerja. Dengan menduduki jabatan, orang merasa dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab dan wewenang yang besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Yang keenam, peraturan yang fleksibel. Bagi perusahaan besar, pada umumnya sudah ditetapkan sistem dan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan. Oleh karena itu, biasanya peraturan bersifat melindungi dan dapat memberikan motivasi pada karyawan untuk bekerja lebih baik. Materi selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Menurut H. Rachman dan Suat Husnan, ada dua jenis motivasi, yaitu yang pertama, motivasi positif.
Motivasi positif yaitu proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Yang kedua, motivasi negatif, yaitu proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan ketakutan-ketakutan. Pada jenis motivasi negatif dalam jangka pendek dapat meningkatkan kegairahan kerja, karena mereka takut terhadap sanksi atau hukuman yang akan mereka terima. Namun, untuk jangka panjang, hal ini dapat berakibat kurang baik. Sedangkan, untuk meningkatkan semangat kerja, penggunaan kedua jenis motivasi tersebut harus seimbang, dan harus dipahami juga kapan dan di mana antara kedua jenis motivasi tersebut dapat efektif untuk merangsang semangat atau gairah kerja karyawan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengungkapkan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, meliputi rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, meliputi berprestasi, berkompetisi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yang meliputi kebutuhan kognitif, yaitu mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Kebutuhan estetik, meliputi keserasian, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi diri meliputi mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Yang kedua, teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Yang pertama, faktor Higni atau faktor ekstrinsik, yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan. Termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor motivator atau faktor intrinsik, yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan. Yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Yang ketiga, teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm pada tahun 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Yang ketiga, valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. 4. Teori motivasi Achievement MC Chillen atau teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh MC Chillen tahun 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu 1. Need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. 2. Need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan social need-nya Maslow. 3. Need for power atau dorongan untuk mengatur. Prinsip-prinsip motivasi. Menurut Anwar Prabu, 2000 dibanding 100, terdapat beberapa prinsip dalam motivasi kerja pegawai, yaitu 1. Prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. 2. Prinsip komunikasi. Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 3. Prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan atau pegawai mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 4. Prinsip pendelegasian wewenang.
Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 5. Prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan pemimpin. Case study. Kasus yang diangkat oleh kasus peningkatan motivasi pegawai di PT Surveyor Indonesia, khususnya di SBU Kelautan, Lingkungan, dan Kehutanan atau SBU KLK. Pada tahun 2008, tercatat SBU KLK tidak dapat mencapai target yang diberikan oleh direksi, yaitu revenue sebesar 20 miliar yang berdampak pada kerugian akibat tidak tertutupinya operasional sebesar 1 miliar. Permasalahan utama dalam kasus SBU KLK ialah kurangnya motivasi pegawai. Dari permasalahan yang disimpulkan oleh Divisi Manajemen Risiko, dapat diketahui bahwa rendahnya motivasi pegawai disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Kurang terpenuhinya kesejahteraan pegawai. 2. Tidak maksimalnya pemberdayaan seluruh pegawai. 3. Tidak adanya rangsangan dari manajemen untuk membuat pegawai menjadi lebih baik. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah 1. Membuat pengikut sadar terhadap pentingnya hasil usahanya, karena PT Surveyor merupakan suatu badan usaha yang bekerja di bidang yang krusial. Pemimpin harus bisa memotivasi para bawahannya agar mereka berpikir bahwa yang mereka kerjakan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dan membanggakan. 2. Membujuk pengikut agar lebih mementingkan kepentingan organisasi atau tim daripada kepentingan pribadinya. 3. Menjadi pemimpin transformasional agar perusahaan berubah menjadi lebih baik dan karyawannya lebih termotivasi. 4. Memenuhi kebutuhan karyawan yang paling tinggi. Di sini peran pemimpin dalam hal memenuhi kebutuhan paling tinggi dari karyawan akan membuat karyawan PT Surveyor Indonesia menjadi lebih semangat dalam bekerja dan tentunya akan membuat motivasi kerja mereka sangat bagus dan tentunya akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. 5. Mendukung secara emosional kepada karyawan PT Surveyor Indonesia. Memberikan dukungan secara emosional dan aktif kepada bawahan merupakan kunci utama dalam kepemimpinan efektif. Karena dengan dukungan totalitas, seorang pemimpin dapat membawa iklim kehangatan yang akan dirasakan oleh bawahan, mereka akan lebih giat dan semangat dalam bekerja. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai motivasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.